Kami persilakan Pak Dr. Hidayat Nur Wahid. Baik. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan Komisi 8 yang saya hormati, baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara rohani, secara online. Ibu Menteri yang saya hormati, beserta jajarannya dan rekan-rekan Komisi 8 yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentu saja kita sudah mendengarkan, melihat, dan juga mempertimbangkan apa yang tadi telah disampaikan Ibu Menteri dan juga oleh kawan-kawan anggota Komisi 8. Saya mencoba untuk tidak mengulangi, sekalipun saya seperti kawan-kawan yang lain sangat prihatin ya, Ibu Menteri. Sudah anggarannya sangat kecil, dipotong sampai 4 kali, sekarang harus juga direfocusing juga gitu. Ini menggambarkan tentang polisi pemerintah terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menurut saya harusnya lebih fokus dan lebih maksimal. Dan karenanya saya dari dulu mengusulkan agar status kementerian ini ditingkatkan dan juga ya setaralah dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pertanian dan lain sebagainya begitu, supaya betul-betul bisa memberikan dari sisi polisi prinsip dasar negara yang betul-betul hadir untuk mayoritas bangsa Indonesia yang terdiri dari kaum perempuan dan anak-anak. Mereka pasti lebih dari 60% dari jumlah seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Karenanya ya bagaimana lagi kalau harus refocusing, kalau memungkinkan ya tetaplah tidak dipotong lagi, dan apa yang sudah diprogramkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sudah disetujui oleh Komisi 8, ya itu saja yang dilanjutkan. Terkait dengan beberapa yang tadi telah disampaikan kawan-kawan, saya juga sepakat bahwa Ibu Menteri atau Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan Anak menampilkan data tentang jumlah anak yatim dan piatu akibat daripada COVID-19. Itu sekitar 3.000 sekian. Padahal Ibu Menteri yang lain, yaitu Mensos, pernah menyampaikan secara terbuka data dari Kemensos jumlahnya 11.450 Ibu. Ini kenapa kok jauh banget begitu? Jumlahnya jauh sekali. Dan harusnya kan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial itu kan di dalam satu koordinasi Menko PMK Ibu ya. Harusnya seluruh data-data ini terintegrasi sehingga kemudian bisa dimaksimalkan. Saya berkeyakinan bahwa data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu masih jauh dari valid ya. Bahkan 11.000 itu saja masih perlu divalidasi lagi karena perkiraannya lebih ya, karena di Jawa Timur saja yang yatim itu lebih dari 500 orang itu baru di Jawa Timur, belum lagi di tempat-tempat yang di Jawa Timur 5.000 orang yatim, belum lagi di tempat-tempat yang lainnya. Baik, berikutnya saya berharap karenanya sekali lagi tentang data anak yatim akibat COVID-19 ini betul-betul divalidkan sehingga akan bisa memberikan realisasi daripada fungsi kementerian untuk pemberdayaan anak-anak yatim, pemberdayaan dan perlindungan anak-anak yatim juga. Nomor berikutnya tadi Ibu juga pastinya mendengarkannya pernyataan resmi daripada Ibu Menteri Sosial Kemensos yang disampaikan pada beberapa waktu yang lalu, bahwa mereka dalam rangka untuk melaksanakan santunan untuk yatim dan yatim piatu akibat COVID-19 ini akan bekerja sama dengan Kementerian PPN dan juga Kementerian Dalam Negeri. Tapi malah Kementerian PPA tidak disebut Ibu. Menurut saya harusnya kerjasama yang paling utama juga adalah dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi pertanyaan saya adalah apakah Ibu tidak diajak untuk merealisasikan program ini, atau harusnya ya saling komunikasilah sehingga dengan demikian maka program itu betul-betul bisa didekati secara integral, secara holistik sehingga akan bisa menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia yang terkait dengan program yang telah disepakati tadi. Atau kalau kemudian misalnya ini program diselenggarakan oleh Kementerian Sosial tapi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diajak, itu tentu juga akan sekaligus menghadirkan peran serta daripada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melindungi anak-anak yatim. Yang terakhir Ibu, yang ingin sampaikan di sini tentang secara prinsip bahwa
pemerintah telah mengajukan suatu PP ya, Presiden Jokowi membuat PP nomor 7 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Jadi menurut saya ini betul-betul penting untuk ditindaklanjuti ya, termasuk apalagi tadi perlindungan khusus bagi anak korban COVID-19. Apakah terkait dengan masalah kondisi yatim piatu mereka, atau terkait dengan masalah pendidikan mereka, atau terkait dengan dampak-dampak atau bahaya yang bisa terjadi akibat daripada mereka menjadi yatim karena COVID-19. Jadi hadirnya PP nomor 78 tahun 2021 mudah-mudahan akan semakin menguatkan komitmen daripada Kementerian PPPA untuk tadi memberikan perhatian maksimal kepada anak-anak korban daripada COVID-19. Demikian Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan seluruh amanah ini bisa diselenggarakan dengan yang sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.